Sekarang sibuknya ya paling kalau ada kerjaan ya aku kerja, tapi aku lagi membatasi pekerjaan karena kan aku juga punya anak kecil yang lagi sibuk-sibuknya gitu loh. Jadi, ya paling di rumah aktivitasnya ya jualan online. Jualan apa nih Kak? Bakso aci tulang rangu, ya. Bikin sendiri karena hobi masak atau seperti apa? Iya betul. Jadi karena aku hobi masak, ya bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu juga kan. Memang aku juga kalau bikin tuh biasa kayak misalkan aku bikin hari ini nih, siapa yang mau pesan, jadi aku bikin semuanya langsung gitu loh. Karena memang takutnya kalau setiap hari produksi gitu takut nggak kepegang. Biar lebih dekat dengan anak juga berarti di jalan di rumah. Iya betul, karena kan memang anak itu kan harus ya dari kecil butuh kayak orang tuanya gitu. Jadi aku nggak tega kalau harus ninggalin nanti mungkin kalau udah 5 tahun baru bisa ditinggal. Sedekat apa sih Kak sama anak gitu? Mungkin bisa diceritain. Iya pasti deket banget lah, yang namanya juga anak ya, mana ada yang tega ninggalin anaknya, walaupun ya kalau pergi sebentar juga pasti video call, kangen. Ya selayaknya kayak ibu dan anak gitu. Mungkin kalau apa namanya, tahu nggak sih anaknya mamanya suka nyanyi gitu, atau gimana, dikasih tahu juga seperti apa? Kayaknya dia belum ngerti ya, karena umur 2 tahun belum ngerti kayak mamanya siapa, terus kayak omanya juga siapa. Ya memang butuh butuh pelajaran nanti untuk kedepannya. Tugas sama suami gimana nih Kak dalam mengurus anak? Ada bagi-bagi jamnya nggak sih? Bagi jam kalau misalkan aku kayak ada acara mungkin dia yang jagain, karena nggak ada yang jagain, aku nggak punya kayak untuk ngurus dia, memang aku sendiri yang handle anak aku. Paling kalau acara dia yang jagain, tapi kalau enggak ya dia kerja. Kak, mungkin kemarin viral juga mama dilamar ngasih yang kan, seperti apa tanggapan? Tanggapan aku sih ya gimana ya, kalau aku sih ya happy aja, aku ngikutin maunya mama seperti apa. Kalau itu mama ngerasa mama seneng, mama happy, ya aku ya terserah aja gitu loh. Ada protes nggak sih Kak ke mama kenapa kok belum gitu atau gimana? Sejauh ini sih aku nggak pernah mau protes ya, karena memang aku mikirnya gimana ya, ya lagi-lagi kalau itu yang bisa bikin mama aku happy, ya jalanin aja gitu. Tidak membatasi walaupun itu berondong atau enggak gitu. Karena kan usia tidak jadi patokan gitu kan. Kadang yang udah berumur juga berpikirnya atau kelakuannya juga bisa jadi kayak anak-anak, yang muda juga bisa jadi dewasa kayak gitu. Keluarga udah dekat belum sih Kak sama calon mama? Udah dikenalin belum? Dikenalin udah pasti, kadang juga kita kayak jalan bareng, kemarin juga main BL bareng, terus hangout bareng. Ya pokoknya keluarga tuh udah tahu lah. Mungkin ada cerita-cerita dari mama kapan akan membawa ke jenjang yang serius itu udah ada nggak sih Kak skill-skillnya? Kalau itu kayaknya mama belum ada obrolan ya. Ke keluarga juga belum ada, mungkin masih kayak penjajakan. Kan kenalnya juga baru 2 tahun gitu kan. Jadi masih butuh butuh waktu lah kalau memang harus untuk ke jenjang yang lebih serius. Karena kan mikirnya takut gagal lagi, daripada kita gagal mendingan gagal di awal daripada nanti gagal di endingnya. Sebenarnya sekarang yang dibutuhkan sama mama itu orangnya yang sosoknya yang perhatian atau butuh teman atau seperti apa sih Kak? Mama aku termasuk bucin sih kayaknya ya. Kalau pacaran tuh jadi bener-bener yang harus diperhatiin, terus ditanyain kabar, kayak selalu ditemenin gitu. Karena kan selama ini dia udah bertahun-tahun ya cerai dari papaku yang lama gitu, papa tiri aku. Memang butuh sosok yang benar-benar bisa mengayomi mama sih. Tapi kamu sebagai anak suka ngasih saran nggak sih Kak terkait calonnya mama gitu? Sarannya aku cuman minta sama mama sih, ya kalau bisa mah jangan yang eh, berpikiran yang untuk main-main ya, karena untuk usia mama itu
nggak bisa lah kalau untuk main-main, kasihan mamanya gitu loh. Secara mama kan mungkin cari yang serius, kalau pasangannya main-main ya aku juga jadi sakit hati juga endingnya kalau kayak gitu. Update-nya nanti tahun baru mau ada acara keluarga apa nih Kak sama calonnya mama juga mungkin? Masih belum ada sih ya, belum ada planning. Tapi biasanya tahun baru kalau yang lain nggak ada acara, biasanya kita kumpul keluarga. Ya semoga aja nanti ya berharapnya sih ada acara. Jadi biar ada aktivitas. Tapi kalau nggak ada ya kita kumpul keluarga bareng. Tapi biasanya kemana sih untuk liburan ya sama keluarga tuh seperti apa? Liburan biasanya kita kayak nongkrong di pantai sambil ngeriung, bawa makanan dari rumah kayak ikan asin, terus sayur asem, jengkol, pete segala macam lah itu kita bawa semua. Jadi seru-seruan atau kayak pergi ke puncak. Terus nanti kita di sana main game, cari koin di dalam kolam atau kayak banyak keseruan kalau misalkan udah kumpul keluarga itu. Kak, mungkin update sedikit, katanya ada guna-guna nih gara-gara nolak kerjaan, emang seperti apa? Bukan, jadi aduh ya Allah, itu sebenarnya bukan karena diguna-guna. Itu karena aku mengidap anxiety disorder. Awalnya itu karena GERD, jadi aku selalu mengabaikan, jadi aku pola makannya itu kayak berantakan. Lama-lama dari GERD itu anxiety, jadi pikiran aku tuh kayak kacau gitu gara-gara lambung sebenarnya. Bukan karena guna-guna, seriusan bukan. Mungkin ada apa namanya konsultasi ke psikolog atau seperti apa? Kalau untuk sekarang sih aku mencoba untuk kayak menangani untuk diri sendiri aja gitu karena aku takut ketergantungan obat. Setelah aku sakit ini aku udah nggak pernah yang namanya minum obat lagi. Walaupun aku ke rumah sakit itu aku nggak pernah minum obat sekalipun. Jadi memang coba untuk dikontrol aja pikirannya sih. Sejak kapan sih itu anxiety disorder? Aku kena anxiety itu 2017, awalnya 2017. Nah, itu baru taunya aku 2019 itu aku baru tahu kalau aku kena anxiety disorder. Karena setiap aku ke rumah sakit, pasti dokter itu menyarankannya aku untuk ke psikiater. Karena ya memang itu berulang terus gitu loh. Tapi aku ngerasa kalau misalkan kayak ke rumah sakit, itu kayak ngerasa udah tenang gitu. Kendalanya cuman kayak gitu aja sih. Tapi ada kambuhan atau seperti apa? Kambuh ada pasti. Kalau misalkan kita nggak bisa jaga pola makan, itu pasti bakal kambuh. Kalau dari suami seperti apa mungkin supportnya membantunya? Ya pasti support banget, justru dari dia aku bisa sekarang nih, sekarang sudah lebih membaik. Jadi udah nggak pernah yang namanya kumat lagi. Memang salah satunya memang harus support dan dukungan yang benar-benar yang paham gitu loh. Karena kalau misalkan aku cerita sama orang yang tidak paham itu ya hanya cuman dibilang lebay aja sih gitu. Tapi kalau dia sih alhamdulillah dia ngerti, dia paham. Jadi dia bikin aku perlahan membaik. Alhamdulillah. Kumatnya itu dari siapa yang dirasakan? Kalau kumat ya, saya itu kumat itu kayak apa ya? Mungkin awalnya tuh kayak gemetaran, terus kayak deg-degan. Nggak lama itu kayak pikiran negatif thinking itu langsung keluar dia tuh. Kayak ngerasa mau pingsan tapi nggak pingsan-pingsan. Secara kalau misalkan kayak aku kayak gini, pingsan itu hal yang paling ditakutin. Gitu. Hal yang paling ditakutin tuh pingsan, tapi aslinya tuh nggak akan bisa pingsan gitu loh, tapi kita ngerasa takut pingsan kayak gitu. Apa? Pengen sembuh total pastilah, nggak ada yang mau kayak aku kayak gini. Dari sekian banyak orang, teman-teman aku juga banyak. Sebenarnya intinya harus jaga pola makan, pola pikir, sama kayak apa? Jam tidurnya itu kadang suka kebalik-balik. Kadang kita kan tidur subuh, terus bangun siang. Terus siang secara kan kita kan bangun tuh harus kayak sarapan. Jeda perut kosongnya itu kelamaan gitu loh.